ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kajian ilmu komunikasi Islam. Hari ini kita masih mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar dari ilmu komunikasi Islam. Kita memasuki prinsip yang kelima dari ilmu komunikasi Islam, yaitu prinsip bersyukur. Prinsip bersyukur. Silahkan buka link YouTube yang telah kami cantumkan di bagian atas untuk melihat apa saja gambaran dari prinsip-prinsip sebelumnya yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip bersyukur ini diambil dari konsep dasar bahwa komunikasi adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dasarnya adalah komunikasi adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita belajar tentang konsep dasar, di antara bentuk kasih sayang Allah adalah kita dianugerahi perangkat-perangkat komunikasi lengkap. Pendengaran, penglihatan, fuad, dengan perangkat-perangkat pendukung, tenggorokan, langit-langit, lidah, gigi, bibir, dan sebagainya, yang nanti membuat suara yang kita inginkan itu keluar dengan sebaik-baiknya. Dengan perangkat itu kita bisa mengungkapkan suara hati, ide, gagasan, dan seterusnya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, karena komunikasi adalah salah satu di antara rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka rahmat ini, nikmat ini harus kita syukuri dengan sedalam-dalamnya. Nah, kenapa syukur ini harus jadi prinsip? Ternyata rahasianya adalah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang manusia, ternyata mengungkapkan bahwa di antara hal yang tidak banyak disyukuri oleh manusia adalah kemampuan dan nikmat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang sudah disediakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Setelah diberikan oleh Allah as-sama', pendengaran, ya, kemudian penglihatan, fuad, ternyata tidak banyak kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi harus kita jadikan prinsip bahwa berkomunikasi ini adalah nikmat besar dari Allah yang harus disyukuri. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa dan dianggap bersyukur terhadap nikmat Allah yang besar ini? Yang paling pertama, langkah pertama adalah senang dengan nikmat yang telah Allah berikan ini. Perangkat yang Allah berikan ini kita rasakan kebahagiaannya, ya. Kita rasakan nikmatnya dari Allah. Dan senang itu adalah kerja hati. Senang itu kerja hati. Ya. Dan senang ini akan menjadi pintu orang untuk melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Kalau hati sudah senang, biasanya akan lancarlah aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tapi kalau sudah tidak suka, kata orang seperti mendorong mobil mogok. Nah, kemudian langkah kedua adalah supaya kita bisa mensyukuri nikmat komunikasi ini, ucapkan dengan lisan rasa senang itu. Ucapkan dengan lisan rasa senang itu, rasa bahagia itu. Bahkan Rasulullah SAW memandu kita dengan zikir khusus. Setiap pagi dan sore
Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikan kesehatan badanku. Ya Allah, berikan kesehatan pendengaranku. Ya Allah, berikan kesehatan pada penglihatanku. Ini bagian daripada cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita itu selalu sehat, dan itu bagian daripada cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, ungkapan rasa senang dan bahagia yang direpetisi, diulang-ulang terus ini akan melahirkan daya dalam jiwa. Sekali lagi, ungkapan yang berulang-ulang ini, rasa bahagia kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu akan melahirkan daya dalam jiwa kita untuk memperhatikan apa yang kita sukai. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami. Langkah ketiga adalah gunakan perangkat komunikasi untuk hal-hal yang disukai oleh Allah. Jadi perangkat yang Allah telah berikan itu gunakan untuk hal-hal yang Allah suka. Mensyukuri nikmat as-sama, umpamanya pendengaran, dengarkan yang baik-baik. Mensyukuri nikmat al-basar, lihat yang baik-baik. Mensyukuri nikmat fuad, maka pikirkan dan olah apa yang didengar dan dilihat untuk hal-hal yang baik-baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang keempat adalah, langkah keempat dari syukur adalah menjaga hubungan terbaik dengan Allah yang telah memberikan nikmat tersebut. Jadi yang keempat ini, supaya nikmat itu terus diberikan oleh Allah, sehat terus, jaga hubungan. Seperti kita di dunia, kalau diberikan sesuatu oleh orang baik-baik dengan kita, tapi kita tidak menjaga hubungan dengan mereka, itu sangat mudah diputuskan hubungannya. Kenapa? Tak balas budi, kata mereka. Allah nggak perlu itu, tetapi kita yang memerlukan hubungan dengan Allah itu, supaya nikmat terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita ingin membangun dan menjadikan prinsip syukur ini sebagai prinsip komunikasi, maka lakukan 4 langkah yang kami sebutkan tadi. Senang di hati. Yang kedua, ucapkan terus nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa perangkat komunikasi itu. Yang ketiga, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik-baik. Yang keempat, terus jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya terus menjaga kesehatan pendengaran, penglihatan, dan hati kita tersebut. Maka setiap 4 langkah ini bisa diterapkan pada mensyukuri nikmat pendengaran, 4 langkah itu laksanakan. Mensyukuri nikmat penglihatan, jadikan 4 langkah itu sebagai langkahnya. Menjadikan nikmat fuad itu bagaimana mensyukurinya, lakukan dengan 4 langkah itu. Untuk lebih jelasnya, maka silahkan dilihat slide-slide dari setiap masing-masing langkah tersebut. Kami sebutkan secara detail bagaimana mensyukuri 4 langkah mensyukuri nikmat pendengaran, bagaimana mensyukuri 4 langkah mensyukuri nikmat penglihatan, bagaimana 4 langkah mensyukuri nikmat fuad. Mudah-mudahan dengan slide-slide itu lebih menjelaskan apa yang telah kami sampaikan lewat ceramah ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, senang dengan nikmat itu sehingga kita selalu berusaha untuk berkomunikasi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya nikmat pendengaran kita, lidah kita, mata kita, kemudian lisan kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Kenapa? Karena kita selalu memanfaatkannya untuk yang baik-baik. Mudah-mudahan jaga prinsip ini, prinsip syukur, dan manfaatkan
perangkat komunikasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi perhiasan hidup kita sampai akhir hayat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.